Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang masa dewasa awal dan madya, jadi saya memperkenalkan diri saya dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Barun Arif Munandar dengan NIM 20030150051. Kelas PJKRA, asal saya Kabupaten Kolaka. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang masa dewasa awal dan madya. Pembagian masa dewasa. Yang pertama, awal dewasa 18 sampai 40 tahun. Yang kedua, dewasa madya 41 sampai 60 tahun. Yang ketiga, dewasa akhir di atas 60 tahun. Oke, batasan memasuki masa dewasa. Yang pertama, segi hukum. Bila orang dewasa itu telah dapat dituntut tanggung jawabnya atas perbuatannya. Yang kedua, segi pendidikan, bila mencapai kemasakan kognitif, efektif, dan psikomotorik sebagai hasil ajar atau latihan. Yang ketiga, segi biologis, bila diartikan suatu keadaan pertumbuhan dalam ukuran tubuh dan mencapai kekuatan maksimal serta siap berproduksi. Yang keempat, segi psikologis, bila ditinjau dari status keadaan dewasa telah mengalami kematangan. Berikutnya, ciri khas perkembangan dewasa dini. Yang pertama, usia reproduktif. Masa siap menjadi orang tua dan mengasuh anak. Yang kedua, usia memantapkan letak kedudukan dalam pola hidup. Misal, dalam dunia kerja, perkawinan, dan memainkan peran sebagai orang tua. Yang ketiga, usia banyak masalah. Problem yang berkaitan dengan rumah tangga baru, hubungan sosial, keluarga, pekerjaan, dan faktor kesempatan. Usia tegang dalam emosi. Di antaranya, ketegangan emosi yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi. Misal, persoalan jabatan, karir, perkawinan, keuangan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Berikutnya, ciri khas perkembangan dewasa madya. Yang pertama, masa yang ditakuti, yang adanya perubahan yang menunjukkan kemunduran. Yang kedua, masa transisi. Masa dewasa merupakan transisi mengalami kemunduran. Yang ketiga, masa penyesuaian. Adanya penyesuaian terhadap kondisi yang berubah. Yang keempat, masa keseimbangan dan ketidakkeseimbangan. Keseimbangan dialami oleh mereka yang berusia setengah umur, namun masih mengalami kegoncangan dalam penyesuaian diri. Berikutnya, tugas perkembangan masa dewasa dini. Yang pertama, memilih pasangan hidup. Yang kedua, belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Yang ketiga, mulai hidup dalam satu keluarga, pasangan, dan anak. Yang keempat, belajar mengasuh anak. Yang kelima, mengelola rumah tangga. Yang keenam, mulai bekerja dan membangun karir. Yang ketujuh, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedelapan, bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial. Berikutnya, tugas perkembangan dewasa madya. Yang pertama, tugas perkembangan yang sehubungan dengan penyesuaian terhadap keadaan fisiologisnya. Yang kedua, tugas perkembangan yang berhubungan dengan adanya perubahan minat berkaitan dengan aktivitas sosial sebagai warga negara atau yang minat yang berkaitan dengan hobi. Mohon maaf sebelumnya, mungkin karena kondisi setempat agak kurang bagus ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, tentang tugas perkembangan dewasa madya. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian jabatan atau pekerjaan. Yang keempat, tugas perkembangan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Berikutnya, perkembangan fisik dewasa dini. Yang pertama, puncak kemampuan fisik dicapai pada usia 18 sampai 30 tahun. Yang kedua, kesehatan baik. Yang ketiga,
perlu memperhatikan nutrisi dan pola makan, olahraga, dan ketergantungan terhadap obat. Perkembangan fisik dewasa madya. Kesehatan menjadi persoalan utama karena perubahan fisik. Yang kedua, daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada usia 40 sampai 59 tahun. Yang ketiga, aliran darah ke mata berkurang. Yang keempat, stabilitas emosi dan kepribadian berkaitan dengan penurunan kesehatan. Yang kelima, gangguan kesehatan utama adalah penyakit kardiovaskuler. 6. Wanita mengalami menopause. Yang ketujuh, pria mengalami penurunan tingkat testosteron. Berikutnya, perkembangan kognitif. Beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa. Yang pertama, tahap mencari prestasi. Terjadi pada masa dewasa awal. Yang kedua, berkaitan dengan perencanaan masa depan, yaitu berkarir dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, tahap tanggung jawab. Dimulai sejak masa awal dewasa, terjadi ketika keluarga sudah terbentuk. Berikutnya, tahap eksekutif. Terjadi pada masa awal dewasa madya. Yang kedua, individu bertanggung jawab terhadap sistem lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan keorganisasian. Perkembangan kognitif tahap reintegratif. Yang pertama, terjadi pada masa awal dewasa akhir. Pada masa dewasa akhir. Yang kedua, individu memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Berikutnya, perkembangan emosi, sosial, dan moral dewasa dini. Yang pertama, perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa dewasa dini sangat berkaitan dengan perubahan dari masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Yang kedua, minat menjadi fokus pada masa usia dini. Yang ketiga, kondisi yang mempengaruhi perubahan minat. Perubahan kondisi kesehatan, perubahan status perubahan pola kehidupan, perubahan nilai, perubahan peran seks, perubahan status pernikahan, menjadi orang tua, tekanan budaya dan lingkungan. Yang keempat, masa dewasa dini merupakan masa krisis sosial. Yang kelima, krisis sosial yang terjadi dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Yang keenam, peran sosial sering terbatas, sehingga mempengaruhi persahabatan, pengelompokan sosial, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Oke, yang berikutnya, perkembangan emosi, sosial, dan moral masa madya. Perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, pernikahan dan cinta. Individu berada masa kestabilan. Yang kedua, sindrom sarang kosong. Terjadi karena anak-anak mulai meninggalkan orang tuanya. Yang ketiga, hubungan persaudaraan dan persahabatan, hubungan dengan saudara dan teman meningkat. Yang keempat, pengisian waktu luang. Individu membangun dan memenuhi aktivitas waktu luang untuk persiapan pensiun. Yang kelima, hubungan antar generasi. Keterdekatan hubungan tampak pada keterdekatan anak-anak yang beranjak dewasa dengan orang tua. Oke, terima kasih. Itulah tadi beberapa penjelasan yang sempat saya berikan kepada teman-teman. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.